Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 dalam masa biasa yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, Engkau telah mengutus seorang imam agung yang sudi hidup seperti kami. Kami mohon, bimbinglah kami beribadat kepada nama-Mu yang benar, sebagaimana telah ditunjukkan dan diajarkan oleh Kristus kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa biasa yang kedua, diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, zaman sekarang adalah zaman now, zaman pamer. Doa dipamerkan, marah divideokan, lalu di YouTube-kan. Amal diposting dan dipamerkan melalui medsos. Bahkan pengalaman baru puasa pertama kali saja dipamerkan dengan macam-macam narasi. Bukan itu saja, kadang-kadang orang mengadakan shipping kepada orang lain yang tidak melakukan puasa. Dan itu memang sungguh nyata terjadi
dalam kehidupan kita, terutama di negara kita yang katanya negara yang berdasarkan Pancasila ini. Tetapi di sana-sini banyak terjadi intoleransi untuk kelompok-kelompok yang minoritas. Dan kelihatannya seakan-akan negara tunduk pada kelompok-kelompok intoleran itu. Lalu muncullah sekarang pertanyaan, lalu di mana letak sebuah kualitas rohani dari tradisi puasa itu? Hidup keagamaan kok hanya sebuah pertunjukan untuk mengundang detak kagum orang lain. Hidup keagamaan kok dipamerkan supaya disanjung-sanjung bahwa dia orang yang baik. Hidup keagamaan kok dipamerkan bahkan memaksa orang lain untuk mengikuti dia, karena selalu menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar. Hidup keagamaan kok hanya untuk mengkafir-kafirkan kelompok yang lain, sebagaimana yang kita alami dan kita saksikan di negara kita tercinta ini. Hidup keagamaan kok semakin banyak membuat orang mabuk agama dan rela menyingkirkan sesama demi agama itu, atau tak segan-segan ketika melakukan intoleransi, misalnya melakukan bom bunuh diri terhadap kelompok yang lain, menyebut nama Allah dulu baru melakukan kejahatan. Seakan-akan Allah memang mengajarkan untuk membunuh, menyingkirkan sesama yang lain yang tidak sealiran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, Yesus mengajarkan tradisi keagamaan yang berbeda yang dilambangkan dengan tradisi berpuasa kepada para murid. Menurut Yesus, orang tidak berpuasa pada saat pesta kawin. Dialah mempelai pria dan umat Allah adalah mempelai wanita. Selama mempelai pria ada dalam pesta, maka yang ada hanya sukacita, bukan puasa. Bila mempelai pria pergi, barulah orang berpuasa. Yesus melengkapi penjelasannya dengan dua perumpamaan, yaitu tentang secari kain baru dan baju tua, serta tentang kantong kulit tua dan anggur baru. Kedua perumpamaan itu berbicara tentang orang Yahudi yang telah lama terjebak dalam ritual keagamaan yang kosong, hampa, dan semu. Mereka memang melakukan semua tuntutan agama, tetapi berdasarkan pemahaman yang keliru. Mereka melakukan itu bukan karena kebutuhan dari dalam diri untuk bertemu Tuhan secara intim, tetapi ada yang melakukan karena ingin pamer kesalehan, supaya disanjung-sanjung, supaya dipuji-puji orang. Sungguh miris, bukan? Oleh sebab itu, Tuhan ingin menyatakan bahwa ritual keagamaan yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan jadi gersang seharusnya tidak digunakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peringatan Yesus ini kiranya membuat kita bercermin. Adakah kebiasaan ke gereja pada hari Minggu dan doa-doa harian, doa kombas, doa kelompok kategorial menyegarkan rohani kita? Atau kita melakukan semua itu karena sudah terlanjur menjadi kebiasaan dan kita merasa tidak afdol bila tidak melakukannya? Karena itu, bacaan Injil yang dipendengarkan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini mengajak kita sebagai orang-orang Katolik, secara khusus umat Katolik di Paroki Argapura, untuk mengoreksi secara total
motivasi hidup beriman sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagaimana diajarkan oleh Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Kita diajak untuk selalu mengoreksi hidup keagamaan kita. Apakah benar hidup keagamaan kita itu sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan yang kita rasakan karena Ia begitu mengasihi kita, ataukah kita melakukan segala kewajiban keagamaan itu hanya karena takut untuk dihukum Tuhan, takut berdosa, dan karena itu kita melakukan setiap kewajiban keagamaan bukan dilakukan karena merasa bebas dan merdeka sebagai anak Allah yang sungguh dicintai oleh Tuhan, tetapi selalu dilakukan karena dilandasi oleh rasa takut, takut berdosa, takut nanti dihukum Tuhan, takut nanti masuk neraka. Akhirnya hidup tidak bebas, tidak merdeka di hadapan Tuhan karena selalu dilandasi oleh rasa takut. Pada akhirnya sikap keagamaan demikian akan menimbulkan sikap keagamaan yang palsu dan semu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita sebagai orang-orang Katolik yang percaya kepada Kristus di zaman sekarang, kita sungguh-sungguh menjalankan hidup keagamaan kita, hidup beriman kita dengan sungguh bebas sebagai anak-anak Allah yang merdeka, yang telah ditebus oleh Kristus yang rela mati untuk kita di atas kayu salib. Kita merasakan kasih Allah, kita merasakan bagaimana Allah sungguh mencintai kita. Maka kalau kita melakukan kewajiban beriman kita bukan karena kita takut nanti kita dihukum, tetapi sebagai ungkapan rasa syukur yang datang dari hati yang merdeka, hati yang bebas untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita sungguh merasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita. Ibarat kita mencintai ayah dan ibu kita bukan karena kita takut nanti kita dipukul orang tua kalau kita tidak hormat, tetapi kita mencintai, mengasihi orang tua kita karena kita sungguh merasakan bahwa kasih Allah, kasih orang tua kita, kasih bapa dan ibu kita itu sungguh luar biasa kepada kita. Nah, karena kita sungguh merasakan kasih ayah dan ibu kita yang luar biasa kepada kita, maka kita ungkapkan rasa terima kasih kita dengan menghormati orang tua kita. Demikian pula halnya dalam hidup keagamaan kita. Kita sungguh merasakan betapa dalamnya kasih Allah kepada kita, dan karena itu kita bersyukur, berterima kasih, berbakti kepada Allah karena kita sungguh-sungguh merasakan kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang beriman Katolik yang sejati, bukan yang semu dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita menjadi pelaksana Injil dan bukan hanya pendengar yang sejati dalam hidup kita, sehingga warta sukacita, warta kerajaan Allah semakin menjiwai seluruh kehidupan di muka bumi ini. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.